Oke, bismillah. Ini adalah materi pertemuan kedua terkait tinjauan umum studi kelayakan bisnis. Ya, bagaimana definisi, maksud dan tujuan secara umum terkait studi kelayakan bisnis kita akan bahas di pagi hari ini. Ya, diantaranya terkait dengan definisi. Jadi kita mengenai istilah SKB, studi kelayakan bisnis. Nanti ada kita bagaimana definisi, perbedaan, manfaat, dan juga tujuan dan lain sebagainya kita akan bahas di materi-materi di awal ini. Oke, kita bahas terkait definisi dulu ya. Bagaimana definisi ini terkait dengan definisi studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan ya. Bagaimana kita menstudi sebuah kelayakan ya. Kita sudah bisa membedakan bagaimana bisnis dengan proyek, di mana bisnis itu jangka panjang, long term, tidak ada batasan waktu, sedang proyek ada batasan waktu sampai goal itu selesai dia udah bubar ya proyek. Nah, tapi ini lebih bisnis. Jadi bagaimana kita ada namanya visibility study, bagaimana menguji kelayakan ya. Kemudian bagaimana studi kelayakan bisnis ini atau SKB ini mempelajari secara mendalam, artinya meneliti secara sungguh-sungguh ya, based on data dan informasi yang ada ya, tentunya data-data empiris, data pendukungnya ya. Jadi nggak bisa pakai perasaan ya, ini perasaan bisnisnya bagus nih, minum kekinian, nah itu nggak bisa, harus ada datanya, data dari secara makro sampai ke secara mikro ya. Oh, data dari mana? Nah, datanya itu ada. Jadi ada beberapa lembaga-lembaga ya, pusat statistik ya, yang dari lembaga pemerintah maupun swasta yang sudah menerbitkan. Dari mana datanya? Tentunya dia punya cara-cara tersendiri, dari survei, dari tren pergerakan data transaksi dan sebagainya. Ya, itu ada, kita bisa mencarinya. Jadi jangan bilang nggak ada. Ya. Kemudian dari data tersebut kita ukur, ya. Kemudian dihitung dan dianalisis, ya, hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode-metode tertentu. Ya, jadi pendekatannya data dulu. Ya, semua itu based on data. Ya, bisnis itu based on data, nggak bisa data. Dan bicara data dan informasi kita harus clear. Ya, duluan mana? Data atau informasi? Ya, itu harus kita pahami. Ya, data adalah sebuah fakta. Ya, data mahasiswa semester 7 ya, jurusan S1 manajemen itu ada berapa orang ya. Nah, dari data itu kita dapat informasi. Oh, dari 17 orang yang ada di kelas yang hadir hanya 10 misalkan. Nah, itu informasi. Dari 17 mahasiswa yang laki-laki ada ini. Nah, itu informasi. Jadi ada makna informasi yang kita dapat. Kalau data hanya fakta-fakta saja, 17 data gitu kan. Nah, itu bisa membedakannya. Yang mahal adalah data itu diolah menjadi informasi. Ya. Data handphone yang speknya tinggi tapi murah, kan data. Nah, informasinya kita bisa olah sehingga kalian dapat keputusan. Dari informasi itu dapat keputusan. Oke, studi kelayakan, kita lanjut ya. Studi kelayakan bisnis menurut Wikipedia adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, pasar atau pemasaran, teknis atau teknologi, sampai dengan aspek-aspek manajemen dan keuangan, yang digunakan sebagai dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan. Ya, apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan, ditunda, bahkan tidak dijalankan. Ya, jadi endingnya adalah bagaimana menjadi sebuah decision, sebuah keputusan apakah proyek ini bisa layak dijalankan ataupun prospeknya banget bagus, atau di hold. Ya, di hold itu bukan berarti di cancel, bukan berarti disetujuin, berarti ditunda. Mungkin karena satu kondisi, ya kan, banyak tenan-tenan ataupun franchisor yang menunda karena kondisi COVID. Bukan berarti dia bukan berarti dia meng-cancel ataupun lanjut, tapi ditunda. Ya, jadi emang ada namanya di hold, ditunda. Ya.
Oke, itu menjadi definisi yang kita harus clear dalam memahami. Oke, kita lanjut ya di sini. Selanjutnya adalah terkait dengan, kalau ada pertanyaan nanti bisa dicatat dulu, nanti kita diskusi di akhir sesi. Saya menyampaikan dulu materinya. Ya, selanjutnya adalah faktor pembeda ya antara studi kelayakan dan rencana bisnis ya. Faktor pembedanya adalah jenis data yang digunakan. Nah, kalau bicara studi kelayakan bisnis dengan asumsi belum jalan, berarti kita menggunakan data-data estimasi ya. Nah, sedangkan dari rencana bisnis menggunakan data empiris perusahaan ya. Jadi kalau kelayakan dari data estimasi pembeli, estimasi, tapi kalau rencana bisnis berarti sudah berjalan, jadi dia menggunakan data-data yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dari sisi sumber data yang digunakan, kalau bicara studi kelayakan bisnis, kalian membuka toko minuman kekinian, kalian menggunakan data-data eksternal, cari di Google, dari ini. Tapi kalau rencana bisnis kalian sudah berjalan, kalian mengolah data yang internal, udah setahun berjalan, nah itu kalian olah ininya, datanya. Seperti itu. Kemudian dari sisi penyusunan, ya apa sih perbedaannya? Yang pertama dari pihak eksternal dan tujuan agar lebih independen atau lebih mandiri, ya. Kalau rencana bisnis ini tentunya dari sisi pihak internal yang lebih mengetahui kondisi perusahaan, ya. Dari sisi tujuan ataupun goal, yaitu menilai kelayakan sebuah ide bisnis, ya. Jadi idenya yang kita nilai tujuannya. Nah, kalau rencana bisnis, bagaimana membuat rencana bisnis yang akan datang, future-nya gimana, gitu kan. Contoh kalian sudah bikin minuman kekinian ataupun sebuah makanan, jualan makanan atau jualan produk digital, nah kedepannya apa, mau ekspansinya bagaimana. Tapi kalau studi kalian bisnis, kalian belum jalan, baru mau mulai, nah idenya yang kita lihat, gimana ide ini layak atau tidak. Dari dimensi waktu, ini memakan waktu relatif lebih lama karena harus menggali data dari berbagai sumber. Nah, kalau dari rencana bisnis itu sangat pendek karena sumbernya sudah ada, data-data di internal dari aplikasi point of sales-nya ataupun aplikasi accounting-nya yang ada di perusahaannya, tinggal kita olah ya. Dari sisi biaya, memerlukan biaya relatif besar ya. Kalau rencana bisnis memerlukan biaya tidak terlalu besar ya, tapi kalau biaya itu relatif ya. Tergantung situasi dan kondisi ya. Seperti itu. Itulah sebuah komparasi dari studi kelayakan bisnis dengan rencana bisnis ya. Yang pada umumnya rencana kelayakan itu belum jalan, belum buka cabangnya sama sekali. Tapi kalau rencana bisnis sudah berjalan, tapi kita mau planning lebih ke depannya apa gitu. Oke, kita masuk ke basic dari manfaat bisnis ya. Apa sih manfaat bisnis ya? Yang jelas yang paling mendasar itu memperoleh keuntungan ya. Jadi bisnis itu goalnya itu memperoleh keuntungan. Kalau bukan memperoleh keuntungan bisa jadi itu yayasan ya. Walaupun sekarang juga yayasan juga beberapa udah memperoleh keuntungan biar lebih sejahtera gitu kan. Nah, jadi manfaat bisnis ini memperoleh keuntungan ya. Nggak ada bisnis yang goalnya nggak ada keuntungan ya. Ya walaupun nanti ada juga bisnis itu untuk kebermanfaatan. Nah, tapi kan gimana bermanfaat kalau dia masih tekor gitu kan, ending-endingnya malah bangkrut. Jadi ini menjadi kata kunci yang pertama terkait impact ataupun benefit bisnis. Nah, kemudian cita-cita mulia berikutnya ketika kita bicara bisnis, yaitu membuka peluang pekerjaan. Bagaimana teman-teman menjadi problem solver, bagaimana banyak orang mencari kerja, kalian membuka peluang pekerjaan. Yuk jauh sama saya yuk, kita bagi hasil, atau kamu saya bayar per hari, per bulan, per jam. Nah, jadi kalian membuka peluang pekerjaan. Ini nggak banyak orang ya kan yang bisa ini. Nah, makanya saya bilang ini cita-cita mulia ya, karena kalian menjadi
pembuka rezeki buat orang lain, ya wasilah, ya bukan rezeki dari kalian, rezeki dari Allah, cuman kalian menjadi wasilah, ya. Nah itu. Kemudian dari sisi manfaat ekonomi, bagaimana menambah jumlah bahan dan jasa, ya. Kalian memberikan satu pendekatan, satu variasi baru di dunia apa misalnya yang kalian masukin di dunia apa ya? Ya contoh di food and beverage, bagaimana kalian hadir dengan minuman kekinian yang tadinya bubble, yang tadinya ini kalian hadir dengan es jamu. Nah, misalkan jamu pahit, nah kan belum pernah ada tuh. Tapi rasanya manis dan ini sekarang cendol aja udah dikemas dengan baik packagingnya, jadinya meningkat nilainya dan banyak gitu kan. Nah, kalian bisa manfaat ekonomi. Jadi menambah jumlah barang dan jasa, ya. Kemudian bagaimana meningkatkan mutu produk. Nah, ya sampai kalian hadir malah merusak mutu produk, ya. Nah, harus ditingkatkan mutu produknya. Ya, tentunya dengan pengukuran-pengukuran yang masing-masing gitu kan, dari sisi mutu itu dari sisi kualitas, kuantitas maupun dari sisi apa? Ukuran gitu kan. Kalian orang hadir dengan mutu yang lain gitu kan, nggak harus dari sisi kualitasnya, kuantitasnya kalian tingkatkan gitu kan. Yang beli minuman contoh 20.000 dapat satu kan dapat dua gitu kan. Nah itu kan dari sisi kuantitasnya, ada kualitasnya, ya dibuat kelasnya premium gitu kan. Jadi mutu produk itu bukan berarti produk secara langsung, tapi adalah produk secara manfaat, ya kan, yaitu dari sisi tempatnya, ada rooftop, ada bisa wifi dan sebagainya, itu kan termasuk bagian dari manfaat ekonomi, ya ekonomis dari sebuah bisnis. Kemudian manfaat devisa. Nah jadi secara makro, secara pemerintah bagaimana kalian menjadi tulang punggung devisa negara, ya memberikan ketika nanti juga bisa ekspansi sampai ekspor impor dan otomatis bermanfaat pada devisa negara, kita bisa mendapatkan devisa negara meningkat. Yang keempat, secara manfaat bisnis, tersedianya sarana dan prasarana. Ya, jadi bagaimana dengan Anda buka suatu bisnis, entah itu online atau offline, kebuka lagi sarana. Contoh kalau tempatnya baru, ya kan. Contoh misalkan bisnis perumahan. Ya, di situ kalian buat perumahan, ya membuka lapangan pekerjaan tadi buat warga sekitar, membuka jalan. Jalannya dibagusin kan. Nah, ketika jalan dibagusin, otomatis sarana prasarannya banyak, lampunya jadi lebih terang, jalan lebih bagus, ya kan. Nah, kan tumbuh lagi ini apa namanya? Warung-warung di sekitarnya. Jadi ekonominya tumbuh. Nah, jadi karena kalian jadi developer perumahan gitu, jadi terbangun sarana prasarana di sekitarnya gitu. Lampunya, terus juga datang tukang parkirnya. Jadi ketika ada ini jadi banyak manfaat kan. Nah, itu. Jadi namanya itu roda ekonomi gitu kan. Jadi lebih hidup. Makanya pemerintah hadir memberikan jalan tol di mana-mana gitu. Salah satu manfaatnya adalah banyak peluang pekerjaan dan juga sarananya jadi nambah, bertumbuh gitu kan. Termasuk dengan tadi nomor 5 membuka isolasi wilayah. Bagaimana ya wilayahnya? Banyak kan wilayah-wilayah baru yang tadinya sepi jadi ramai, ya kan? Nah, istilahnya dumai, dulu sepi sekarang ramai. Nah, itulah. Kemudian memperkuat persatuan dan membantu pemerataan pembangunan, ya itu salah satu manfaat bisnis. Oke, clear ya, banyak aspek, banyak kebermanfaat dari bisnis setelah kita buka. Nah, masuk lagi ke manfaat studi keuangan bisnis, yaitu manfaat secara finansial, ekonomi, dan sosial. Karena ini dimensi-dimensi yang kita bisa lihat ataupun sudut pandang. Oke. Secara manfaat finansial, bagaimana studi keuangan bisnis ini bisnis itu sangat menguntungkan bagi pelaku bisnis sendiri, apalagi dibandingkan dengan risiko yang ditanggung. Ya, jadi tentunya banyak dari sisi finansial banyak menguntungkan. Dari sisi ekonomi, bisnis tersebut juga dijalankan mampu menunjukkan manfaat makro bagi negara. Salah satunya tunjukkan semakin banyak tenaga kerja yang diserap. Jadi bisnis ini membuka ekonomi lebih tumbuh, kalian menjadi bagian ataupun sekarang para UMKM adalah pahlawan-pahlawan negara karena
menggerakkan ekonomi negara gitu. Oke, yang ketiga adalah manfaat sosial, yaitu masyarakat sekitar lokasi tersebut merasa memperoleh manfaat. Yang tadi saya sampaikan, ya ketika kalian buka sesuatu, saya yakin ada tukang parkir, ada tukangnya lebih ramai, ada lampu, ada pekerja lain, ya kan. Nah, makanya daerah-daerah yang dibuka, contoh daerah kawasan, contoh kayak Kabupaten Bekasi yang notabene dulu adalah kawasan terbesar se-Asia Tenggara, otomatis wilayah tersebut akan jadi subur dari si pajaknya meningkat, dari si kontrakan banyak orang ke situ, ya kan, orang dari manapun berbondong-bondong kerja di situ gitu kan. Ya termasuk Jakarta. Jakarta lebih kota bukan industri, dia lebih perkotaan ya, banyak kantor-kantoran gitu. Banyak, makanya tubuh subur gitu kan. Saking suburnya kita jadi macet, sempit dan sebagainya kalau nggak dikelola dengan baik. Ya, seperti itu. Nah, tujuan dari studi keuangan bisnis diantaranya untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk yang kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Ya, jadi dengan adanya keuangan bisnis, kalian bisa menahan atau mengevaluasi modal yang kalian tanamkan. Ya, karena bisnis itu tidak bisa besar tanpa modal. Ya, dan bicara modal itu bisa jadi modal si ownernya yang sebagai pelaku bisnis sekaligus pemodal, ataupun dia hanya sebagai penggeraknya, tapi yang modal adalah orang lain. Makanya kita mengenal konsep di mana ada kalau kalian bikin suatu PT gitu kan, itu yang ditanyakan hanya dua posisi, yaitu direktur dan komisaris. Ya, direktur adalah yang menjalankan, komisaris adalah yang memberi modal gitu kan. Walaupun baru-baru ini baru Kementerian Hukum dan HAM memperbolehkan PT perseroan perorangan. Nah, ini ekstrim ya. Nah, itu tidak perlu pakai komisaris, hanya saja butuh direktur saja. Nah, baru-baru bulan ini atau minggu lalu lah gitu kan. Nah, oke, clear ya. Jadi kalau kalian suatu saat mau bikin PT, yang ditanyakan cuma dua, siapa direkturnya, siapa komisarisnya, dan pastikan orangnya berbeda. Tapi kalau merangkap boleh, tapi minimal 2 orang, nggak boleh 1 orang. Ya, pengalaman saya bikin sebuah perusahaan itu minimal 2 orang, komisaris dan direktur. Dan tidak boleh suami istri, ya, itu perusahaan keluarga, nggak boleh. Ya, bisa jadi teman kalian dan sebagainya. Modalnya nanti ada ini ya, ada klasifikasi, dan itu hanya di atas kertas, tidak harus kalian punya duit segitu. Pengalaman saya begitu ya. Jadi minimal misalkan 60 juta, ya kan, 30-30 gitu kan pembagiannya. Nah, kalian bisa di atas kertas, nggak perlu punya duit 60, karena sistemnya belum mengecek bener nggak modal kalian itu, belum. Nanti kita bisa diskusi. Ya, saya bisa ngomong karena saya udah mengalami. Tapi kalau makanya kelebihan dari dosen praktisi itu, kalau kita sudah sebagai pelaku, kita enaknya ngomongnya enak gitu kan, karena kita sudah menjalankan, tahu sebab-sebab. Tapi kalau masih di atas kertas, ya masih belum tahu seluk-beluknya. Nanti kita bisa diskusi terkait teman-teman yang pengen bikin PT, apa benefitnya, apa sih konsekuensinya. Nanti kita bisa sharing. Yang kedua, menghindari resiko kerugian, ya, karena kita sudah melakukan studi, sudah membuat satu analisis, sehingga potensinya itu menghindari. Ya, sebenarnya bukan menghindari atau mengurangi ya, nggak bisa terhindari resiko sebenarnya. Ya, kalian menghindari resiko kerugian, misalnya bahasa lebih tepatnya menghindari atau nggak bisa menghindari itu bukan berarti menghilangkan ya. Resiko itu pasti tetap ada ya. Hidup ini penuh resiko. Kalian nggak pengen ada kecelakaan di jalan, emang bisa, karena hanya bisa menghindari atau minimalisir ya resiko kerugian. Misalkan kalian pengen naik motor, nggak pengen kecelakaan, bisa nggak bisa. Yang namanya di jalan, resikonya kalau kalian udah hati-hati, yang lain nggak hati-hati gitu kan, ataupun kalian udah hati-hati, yang lain hati, tapi kondisi jalannya yang ada bencana alam dan sebagainya. Nah, jadi kita hanya bisa menghindari, bukan berarti menghilangkan. Resiko tidak bisa dihilangkan, kerugian pasti itu ada ya. Kalau kalian menghilangkan, kalian nggak mencoba, itu kalian hilang tuh resikonya, cuman kalian nggak menjalankan
ya. Semua itu ada resikonya, ya. Pasti itu. Yang ketiga, memudahkan dalam sisi perencanaan, ya itu. Jadi lebih gampang dalam merencanakan karena sudah dianalisis dulu apa step-stepnya, rencananya, planningnya sudah bisa. Yang keempat, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Ya, tentunya dengan adanya sudah dilakukan studi, pekerjaannya, eksekusinya lebih mudah karena sudah terplanning dan tergambarkan secara proses sistemnya dan ininya. Kemudian memudahkan dalam pengawasan karena kita sudah membuat satu analisisnya, berarti kita tahu mana yang perlu diawasin, titik-titik mana, ya kan, kondisi apa. Nah itu jadi benefitnya banyak. Jadi dari sisi pengawasan karena penting. Kalau sistem itu harus diawasin, karena kalau nggak diawasin lemah, cenderung akan timbul fraud, ya. Perusahaan besar tuh ketika banyak orang gitu kan, walaupun kalau katanya juga kekeluargaan, ada aja fraud gitu kan. Bahkan nggak bisa terhindari. Duit itu sekarang masih temen, nanti kalau sudah jalan, sudah besar dikit, bisa jadi berbeda. Nah, makanya harus siap-siap mental nih. Yang tadi temen baik, temen satu kelas, satu kampung, ya bisa jadi karena udah bisnis, bisa jadi berubah. Makanya kita niatnya harus benar dulu dari awal, terus kemudian sudah harus siap, ya kan? Siap nanti akan ada diskusi ataupun apa, itu udah siap, sangat siap. Jadi nggak kaget, wah tiba-tiba berantem. Ada kok. Dan saya udah menemukan orang yang udah fotokopi ini. Saya pernah dulu di kampus saya itu tukang fotokopi buruh bareng gitu kan. Ketika saya udah lulus, loh kok saya lihat dia sebelah-sebelahan nih. Apa nih? Pas ngobrol sana sini, ternyata ya sambil malu-malu ya, ya itulah. Dan saya kenal si A dan si B-nya gitu kan. Jadi lucu nih saya ngomong ke A gini terus B. Dan dia karena ya dua-duanya ngakuin gitu kan karena ada ke ini apa namanya tidak sesuai lah. Ya, tapi alhamdulillah nggak sampai pukul-pukulan nggak ini, tapi ya masing-masing gitu. Walaupun nanti ya saya yakin jadi renggang gitu kan, bukan ini. Tapi ya itulah hidup, itulah bisnis. Kemudian memudahkan pengendalian ya, karena sudah kita ukur tentunya gampang dikendalikan. Ya. Itulah tujuan-tujuan dari studi kelayakan bisnis. Siapa sih lembaga-lembaga yang butuh, ya kan? Siapa ketika kalian sudah mampu melakukan studi kelayakan bisnis, siapa aja sih? Nah, yang pertama ada pemilik usaha, ya, ada kreditor, investor, pemerintah, masyarakat luas, dan manajemen. Banyaklah, siapapun butuh, ya kan, terkait dengan di studi kelayakan bisnisnya. Nah, aspek-aspek apa saja yang menjadi studi kelayakan bisnis, diantaranya terkait aspek hukum, ya, ada lagi aspek sosiologi dalam pendekatan aspek lingkungan, aspek pemasaran, aspek ekonomi, aspek manajemen sumber daya, aspek operasional, di dalamnya ada teknis dan teknologi, dan juga aspek keuangan ya atau finansial. Metode penunjangnya atau ilmu penunjangnya terkait metodologi penelitian maupun ilmu statistika. Makanya mahasiswa itu belajar ini metode penelitian dan statistik. Apapun jurusannya, ya, karena itu bagian dari pendukung tadi perhitungan. Nah, lanjut lagi bagaimana urutannya atau langkah-langkahnya secara umum. Langkah-langkahnya bagaimana pertama kita menemukan ide bisnis dulu, ya. Ide bisnisnya apa dulu yang kita harus temukan. Kemudian bagaimana melakukan studi pendahuluan, ya, jadi pranya dulu dibuat, kemudian membuat desain studinya. Desainnya apa saja kita lihat dari aspek keuangan, aspek sosial, budaya dan sebagainya. Ya, pengumpulan data. Nah, kalau udah dapat kita baru mencari data, mengkolek data dari sumber-sumber yang bisa kita akses. Data kan kita bagi data internal ataupun eksternal. Kemudian kita melakukan analisis dan interpretasi, ya. Kita buat satu asumsi-asumsi, variabel-variabelnya kita buat. Dan endingnya setelah kita olah, kita buat satu menarik kesimpulan. Dan saran ini agak kepotong maaf ya. Menarik kesimpulan dan terakhir adalah penyusunan laporannya. Nah, ini jadi laporan dari ini. Tinggal di-show, dipresentasikan atau di delivery ke stakeholder. Entah itu ownernya, entah itu investornya, masyarakat umum dan sebagainya. Ya.
Ya kalau di dunia ini ada namanya istilahnya prospektus ya. Jadi prospektus itu adalah bagaimana kita melihat profil bisnis tersebut dari sisi perhitungan yield-nya berapa ini BEP-nya, modalnya, biaya-biaya yang akan keluar, estimasi ininya nanti kita bisa lihat. Nanti saya contohkan juga ya. Jadi saya pengen kalian lebih ke gambar, kita contohkan nanti ya. Nah, tadi step pertama bagian penemuan ide bisnis. Ya. Ini merupakan tahapan seseorang menemukan sebuah ide bisnis. Ide bisnis muncul karena peluang bisnis yang dipandang memiliki prospek yang baik. Penemuan ide bisnis ini dapat bersumber dari bacaan, hasil pengamatan, informasi orang lain, media massa maupun berdasarkan pengalaman. Ya, jadi ide bisnis itu banyak. Oh, karena saya experience di bidang ini. Oh, saya kayak punya teman di bidang ini. Oh, karena saya sering bantuin. Atau karena saya ada proyek di bidang ini. Nah, akhirnya muncullah ide-ide bisnis tersebut. Ya. Oke. Ya, itu ide bisnis. Bahkan ide bisnis itu muncul karena kayak contoh ide bisnis seorang Nadiem Makarim, ya seorang pendiri Gojek. Dia melihat ketika dia dulu ngantor, ya kan, itu macet. Nah, dari macet itu dia pengen jadi ide yang ada nama idenya masif atau massal, ya kan? Ide. Yaitu ide-ide yang bisa berdampak menjadikan solusi orang banyak. Dan semakin banyak solusinya, otomatis benefit manfaat yang kita dapatkan itu lebih besar karena faktor kali besar. Karena bicara macet itu semua orang adalah masalah semua orang apalagi di Jakarta. Dia dapat masalah besar dan dia hadir dengan solusi-solusi ya, walaupun kalau bicara originalitas ya itu sudah duluan, tapi kan itu salah satu bagian riset dia. Ya contoh ya dia grup Uber gitu kan, itu udah duluan dia di luar negeri sana. Dia mengadopsi ya emang semua orang bicara dunia bukan Indonesia ya. Ya apa ide kita ini sebenarnya udah ada sebenarnya. Ya karena bicara dunia lebih besar gitu kan. Contoh bicara Tokopedia ya. Saya sering mendengarkan motivasi dari pendirinya. Ada tadi ada Gojek, ada Nadiem Makarim yang sekarang jadi menteri Mendikbud. Ada juga Tokopedia, William Tanujaya ya. Itu bicara Tokopedia di story-nya dia disampaikan dia berasal dari ide-ide dari luar ya, nggak original. Ada Amazon, Bezos, ada Rakuten itu dari sana, ada juga dari banyak dari luar sana juga. Itu sama modelnya marketplace luar negeri dulu. Nah, tapi dia paling pertama memang adopsi di Indonesia dengan teknologi internet ya, dan juga kemudian kegigihannya akhirnya dia sekarang jadi besar Tokopedia. Ya, ada Bukalapak, ada Ahmad Zaki dari ITB ya, itu karena dia pendiri di awal ya kan. Emang idenya tuh nggak original di dunia, tapi di Indonesia original mungkin gitu kan. Gitu. Oke, itulah idenya. Nah, selanjutnya setelah ide kita melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan untuk memperoleh gambar umum peluang bisnis dari bisnis yang akan dijalankan, termasuk jalannya prospek dan kendala yang dapat muncul dari bisnis yang dilakukan. Nah, jika berdasarkan studi pendahuluan, suatu ide bisnis memiliki kendala yang besar dan kurang prospek, maka penyusunan studi kelayakan lebih mendalam tidak perlu dilakukan. Jadi kalau secara makronya sudah tidak layak gitu kan, udah stop, jadi nggak perlu dilanjutkan seperti itu. Makanya ada pendahuluan dulu. Ya, jadi bisa memutuskan ya dilanjutkan tidak. Jadi daripada effort jauh-jauh, ternyata emang dari awalnya secara ini udah nggak relevan gitu kan. Nah, setelah sudah ada pendahuluan, baru masuk ke desain studi kelayakan, meliputi penentuan aspek yang diteliti, respondennya seperti apa, teknik pengumpulan data. Jadi nggak boleh pakai perasaan, sekali lagi ya. Bis itu ya pakai perasaan, pakai penglihatan nggak boleh, tapi based on data. Ada surveinya, makanya kita sering ada survei ya. Bahkan saya pakai aplikasi Google Survey itu saya dibayar ketika mensurvei itu 900 per
Supaya cuman isi aja udah. Nanti kalian coba aja install ya Google Survey sehingga nanti kalian bayar. Karena data itu penting, respon itu penting gitu. Kemudian penyusunan kuesioner, alat analisis data, penyusunan anggaran sampai dengan penentuan desain laporan akhir. Nah, jadi sekali lagi ini menjadi kunci yaitu data. Semua based on data. Nggak bisa dibilang kalian based on estimasi atau nggak bisa, harus data atau pakai penglihatan. Ini kayaknya warungnya rame. Dia nggak tahu aja gitu kan, datanya ternyata karena teman-temannya dia, karena dia punya power brandingnya kuat dan sebagainya. Terus karena itu yang kalian kena efek FOMO kalau lihat ya. Jadi kalian ikut-ikutan. Ya, bukan tapi ikut-ikutan. Sehingga apa? Sehingga kalian kok dengan cara yang sama kok nggak berhasil. Nah, kan seringnya begitu ya. Kalian mencoba, ini kayaknya jualan minuman haus contoh aja. Gampang lah, ini saya bisa nih, tinggal beli bubble, beli apa. Kalian coba bungkus, beli alat cupnya dan sebagainya. Ternyata nggak berhasil juga. Nah, karena kalian nggak dibuat studi kelayakan bisnis, hanya ikut-ikutan, FOMO istilahnya ya, yang sekarang lagi tren. Nah itu. Nah, tapi kalau kalian udah kuliah, makanya kuliah itu ilmu itu diterapkan. Yang udah kuliah, udah belajar studi kuliah, ketika nanti buka bisnis, nggak dilakukan. Nah, namanya ilmunya nggak bermanfaat, hanya menjadi tahu doang, nggak diamalkan. Nah, ilmu kan tanpa amal, makanya kalian amal dulu atau ilmu dulu. Yang benar adalah ilmu dulu. Karena kalau kalian beramal tanpa ilmu, otomatis sia-sia. Ya kan sholat. Nah, salahnya sholatnya, nggak belajar dulu gimana doanya gini, otomatis kan nggak diterima. Nah, sama kayak bisnis. Bahkan kalian berilmu dulu, tahu caranya dulu, makanya kalian kuliah. Dan sudah kuliah 4 tahun, nanti buka bisnis nggak dipraktekkan. Ya modar gitu kan. Gitu yang nggak kuliah aja kadang belajar sana sini di YouTube dan sebagainya, dia analisa dulu, ada namanya prospektus, kalian ikut-ikutan aja. Nah, jadi sia-sialah kuliah kalian 4 tahun, ya kan. Udah belajar studi kelayakan, tapi ketika buka bisnis nggak dilakukan. Nah, minimal inilah outputnya, ya. Nah, ini mahal. Ini yang mahal adalah itu, pemahamannya, mindsetnya, ya. Jadi kalian udah clear ya, materi ini sangat kunci nih, ya. Apalagi kalian yang katanya mau buka bisnis, yang lain minggu lalu kita diskusi mau buka bisnis, tapi ini nggak dilakukan. Ini penting, gitu kan. Nah, kalau eksekutor gampang lah, bisa kalian sendiri maupun orang lain. Saya punya ide, saya punya modal, bisa jadi yang eksekusi teman saya kerja sama gitu. Karena saya nggak jago misalkan di bidang ini, saya nggak punya waktu banyak, saya nggak punya apa, kan kita bisa berkolaborasi, gitu kan. Nah, ini udah nggak punya waktu, udah nggak punya duit, gitu kan, pengennya untung atau pengennya bagi hasil tinggi. Nah, itu kan jadi ini. Makanya nanti ketika si pemodal, investor dengan si direktur ataupun pengelola itu ada hitung-hitungan yang deal gitu kan. Jangan sampai kalian sebagai investor gitu kan merasa pengen banyak. Direktur ataupun pengelola karena merasa saya yang kerja, pengennya banyak juga. Nah, itu harus jangan serakah dan jangan merasa paling ini. Deal-dealan aja atau ini minimal 50-50 lah gitu. Jangan merasa paling besar. Cuma ya punya ambil lah. Ya. Itu step yang ketiga. Nah, terus selanjutnya lebih dalam lagi, kalian melakukan observasi, wawancara, maupun kuesioner, sedangkan sumber data dapat berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data sekali merupakan pekerjaan yang memerlukan waktu dan biaya yang besar, sehingga proses pengumpulan data harus desain sebaik mungkin. Apalagi kalian udah mau mengerjakan skripsi, ini udah penting nih, data sekundernya apa, data primernya apa, itu kalian harus pelajarin. Makanya mahasiswa itu sering melakukan observasi, bikin kuesioner, walaupun sekarang udah menggunakan Google Form ya. Dan kalian harus bisa bagaimana membuat Google Form, tidak pakai kertas lagi, udah nggak zaman. Sekarang dikasih linknya, ya kan, kalian buat sendiri soalnya, pertanyaannya apa, ya. Itu kan udah based on data, udah empiris datanya, ya. Dan saya yakin di mata kuliah lainnya sudah memperdalam terkait teknik pengumpulan data. Nah, kalau sudah dikumpulkan, tentunya dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, ya kan, bagaimana dari sisi angka maupun dari sisi kualitas ataupun indeks, ya gitu. Nah, itu lebih dalam nanti kita bisa bahas. Kemudian harus ditarik kesimpulan. Kesimpulan didasarkan pada hasil analisis data untuk menentukan suatu ide bisnis layak atau tidaknya berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Ya, memberikan lanjutan bisnis seperti itu. Dan yang terakhir, bagaimana membuat laporan,
Ya, bagaimana menyusunnya lebih menarik, gampang diterima, gampang dipahami, itu endingnya. Ya, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Menjadi gambaran kerangka berpikir terkait dengan studi kelayakan ini.